Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru, tempat kamu belajar online. Baik, kali ini kita akan belajar pemrograman dasar di materi tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Materi ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya di pelajaran pemrograman dasar. Baik, teman-teman pelajar semuanya yang baru nyampe di channel ini, silahkan diklik tombol subscribe di bawah menjadi abu-abu. Dan pastikan semua lonceng notifikasinya diklik ya, agar video terbaru dari kami nyampai mendarat langsung ke ponsel Anda. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan berbagai tipe data dan sintak penulisan, menjelaskan variabel dan konstanta, dapat menjelaskan berbagai operator dan sintak penulisannya, menjelaskan ekspresi dan sintak penulisannya, menerapkan berbagai tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi sesuai dengan permasalahan yang diselesaikan dengan bahasa pemrograman. Kali ini bahasa pemrograman C++. Kita lanjutkan. Variabel, konstanta, dan tipe data merupakan tiga hal yang selalu kita jumpai ketika kita ingin membuat sebuah program. Bahasa pemrograman apapun, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, mengharuskan kita semua sebagai programmer untuk mengerti ketiga hal ini ya. Ini termasuk dalam tiga hal dasar atau basic yang harus dikuasai oleh seorang programmer. Yang pertama, kita pelajari dulu apa itu tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Ada banyak sekali tipe data yang ada di dalam komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada di dalam program, sebaiknya kita tentukan dengan pasti apa tipe datanya. Apakah dia bertipe data teks atau angka atau audio atau video, seperti itu. Jadi kita harus tetapkan apa tipe data yang digunakan oleh sebuah variabel di dalam program. Ketepatan memilih tipe data pada variabel atau konstanta akan menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama penggunaan memori ya. Salah satu tugas yang paling penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Ada banyak tipe data yang tersedia tergantung jenis bahasa pemrograman yang dipakai. Oke, contohnya seperti ini ya. Ketika kita mau menyimpan gambar di dalam sebuah sistem kita, jadi kalau kita tidak tepat memilih tipe data untuk gambar tersebut, maka pengaruhnya adalah memori atau kerja dari server akan berat dan akan mengakibatkan program yang kita buat itu berjalan lambat sekali. Kadangkala terjadi ngehang ya, lag. Itu efek dari beratnya kinerja memori komputer. Secara umum ada dua jenis tipe data. Yang pertama tipe data primitif dan yang kedua adalah tipe data composite. Tipe data primitif itu adalah tipe data dasar yang tersedia langsung pada bahasa pemrograman. Sedangkan tipe data composite adalah tipe data bentukan yang terdiri dari dua atau lebih tipe data primitif. Nah, ini adalah bagannya. Kalian bisa lihat di sini. Bagan dari tipe data di dalam komputer terbagi dua secara umum. Yang pertama primitif, yang kedua composite. Kalau primitif itu intinya dia sudah disediakan oleh bahasa pemrogramannya ya. Sedangkan composite ini adalah gabungan dari beberapa tipe data primitif. Tipe data primitif itu ada yang berbentuk numerik, angka ya. Kemudian ada karakter dan boolean. Boolean ini bernilai true or false, benar atau salah. Kemudian untuk composite, tipe data composite itu ada array, record, image, datetime, dan lain-lain ya. Ini adalah tipe data bentukan dari gabungan beberapa tipe data primitif. Tipe data dasar itu ini: numerik untuk angka, karakter untuk karakter, boolean
kalian untuk nilai true or false atau benar atau salah. Next, kita bahas sedikit tentang tipe data numerik. Tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta yang menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Tipe data numerik ini ada dua jenis ya, ada tipe data bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat itu biasanya menggunakan integer. Bilangan pecahan ini ada banyak ya, bisa float, bisa double, dan lain-lain. Nah, ini tabel tipe data numerik untuk suatu variabel. Jadi Anda juga bisa melihat referensi lain di website untuk tipe data, ukuran memori, dan jangkauannya. Untuk tipe data char itu ukuran memorinya 1 byte ya, jadi satu karakter di dalam komputer itu ukurannya adalah 1 byte. Nah, jangkauan untuk char itu mulai dari min 128 sampai 127 karakter. Jadi kalau Anda banyak menggunakan kata-kata di dalam chatting, hitung aja satu huruf itu 1 byte. Nah, berapa pakai data Anda habis. Jadi selanjutnya tipe data integer ini untuk angka. Integer itu menghabiskan memori 2 byte, short 2 byte, long 4 byte, float 4 byte, double 8 byte, long double 10 byte. Nah, ini jangkauan nilainya juga lebih banyak ya. Tipe data tambahan yang dimiliki oleh bahasa C atau C++ adalah unsigned, digunakan bila data yang digunakan hanya data positif saja. Ya, ini untuk tambahan saja. Biasanya orang menggunakan integer untuk bilangan bulat, dan ini ada banyak untuk bilangan pecahan ya. Ada short, long, float, double, long, double, tergantung bilangan Anda berapa banyak angka di belakang komanya. Ya. Next, variabel. Apa itu variabel? Secara gampang, variabel itu sama dengan sebuah tempat yang menyimpan nilai ya. Jadi ada sebuah tempat di dalamnya ada nilainya. Contohnya itu kalau kayak sekarang ini gelas, di dalam gelas itu ada air. Nah, nilainya itu air. Variabel itu gelasnya tadi yang memiliki nilai ya. Contoh di sini kalau di dalam program username sama dengan Johnny. Username itu variabelnya, Johnny itu nilainya. Ya, harga sama dengan 2.500. Harga itu variabel, 2.500 itu adalah nilai dari variabel tersebut. Variabel ini bersifat dinamis ya. Dinamis maksudnya bisa berubah-ubah. Di awal program kita set misalnya harganya 2.500, nanti di akhir program harga ini bisa berubah menjadi 5.000 atau 10.000 ya, tergantung dari rumus yang kita gunakan di tengah-tengah program nanti. Oke ya. Selanjutnya ada konstanta ya. Oke, sebelum masuk ke konstanta kita bahas dulu penulisan variabel di dalam bahasa C++. Cara mendeklarasikannya ya istilahnya adalah deklarasi. Jadi nanti kalau kalian melihat soal atau mendengar kata-kata gurunya bagaimana cara mendeklarasi, berarti itu maksudnya adalah menuliskan sebuah variabel ke dalam bahasa C++. Contoh pendeklarasian variabelnya seperti ini ya, tipe data, kemudian spasi nama variabelnya. Nama variabel itu tidak boleh spasi. Oke, kalau dia dua kata kamu gabung aja. Dan tidak boleh kasih titik ya, karena titik itu maknanya berbeda. Titik itu di dalam bahasa pemrograman maknanya beda-beda tuh. Kalau bahasa Java untuk memanggil kelas yang lain, kalau bahasa C nanti beda lagi. Jadi kalau ada dua kata digabung saja atau menggunakan underscore ya. Oke. Tipe data ini char untuk karakter. Nama siswa, nah di sini dia buat nama underscore siswa. Char spasi grade, float spasi rata-rata, int nilai. Kalau dia dua kata pakai underscore atau digabung. Kalau saya lebih menggabungkan saja, lebih enak digabung. Oke ya.
Selanjutnya konstanta. Konstanta itu sama dengan variabel, cuman bedanya kalau variabel tadi nilainya dinamis, konstanta nilainya statis, tetap ya. Contohnya kita kenal di dalam matematika ada bilangan pi ya. Pi itu 3,14. Bilangan pi tadi tidak akan pernah berubah. Ya, sekali kita deklarasikan pi sama dengan 3,14, maka selanjutnya sampai habis program pun pi-nya tetap bernilai 3,14 ya. Konstanta adalah nilai tetap, sedangkan variabel nilai yang bisa berubah-ubah atau dinamis. Itu saja bedanya. Next, operator. Nah, operator di dalam pemrograman itu secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama operator aritmatika, yang kedua operator pembanding, yang ketiga operator logika. Nah, operator sendiri merupakan simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Jadi dia bentuknya simbol ya. Operator itu simbol, ada simbol kali. Kali itu dilambangkan dengan bintang. Jadi kalau di matematika kali itu kayak huruf X atau titik. Nah, kalau di program ini tidak bisa seperti ini. Nah, kalau di program kali itu dilambangkan dengan tanda bintang, pembentukan shift angka 8. Bagi itu slash ya, bagi slash. Kurang biasa, kurang, tambah ya biasa. Simbol tambah. Nah, kita akan bahas operator aritmatika. Nah, ini dia. Operator aritmatika: plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, tanda slash ini untuk pembagian. Ya, ini slash namanya ya. Kalau dibalik seperti ini backslash. Ini persen untuk modulo. Apa itu modulo? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau belum tahu. Modulo itu adalah sisa hasil bagi. Maksudnya apa sisa hasil bagi? 8 mod 2 itu 0 ya. 8 jika dibagi 2 ada sisanya nggak? Nggak ada kan. Kalau 8 mod 3, saya singkat aja modulo ini sebutannya mod ya. 8 mod 3 ada sisanya nggak? Ada 1. 3 kali 2 ya. 3 kali 2 6. Nah, 8 kurang 6 kan 2. Itu yang dinamakan dengan modulo, sisa hasil pembagian. Kenapa harus ada ini? Ya, nanti suatu saat kamu membuat program pasti menggunakan modulo. Contohnya saja paling gampang membuat program untuk menampilkan bilangan ganjil dan genap. Nanti kamu pasti butuh yang namanya operator modulo. Next, operator pembanding. Simbolnya seperti ini, panah ke kanan itu artinya besar dari, sama kayak di matematika ya. Nah, ini beda nih. Kalau di matematika besar sama dengan, lambangnya gimana ya? Biasanya seperti ini kan, besar terus ada di bawahnya garis. Nah, kalau di program tidak seperti ini. Kalau di bahasa pemrograman besar sama dengan ya kayak gini. Nah, lambangnya kecil dari kecil sama dengan, nah sama dengan 2 kali sama dengan ya. Terus ada tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan seperti ini, tanda seru sama dengan. Untuk apa gunanya tidak sama dengan? Ya, biasanya ini kita gunakan ketika kita membuat login. Jika loginnya username-nya tidak sama dengan, jika username dan password tidak sama, maka dia tidak bisa login. Gunakan operator seperti ini atau sama dengan seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Operator logika. Nah, ini notasi AND, OR, dan NOT. Mungkin Anda juga dapat pelajaran ini di pelajaran fisika atau siskom ya. Notasi AND itu dilambangkan dengan lambang dan ya, 2 kali. OR garis tegak 2, NOT tanda seru saja. Operator AND atau dan memiliki nilai yang true apabila semua operan bernilai true. Operator OR memiliki nilai true apabila semua operan bernilai true. Operator NOT
yang digunakan untuk membalik nilai true menjadi false dan sebaliknya false menjadi true. Dibalikkan saja. Dan terakhir ini adalah ekspresi. Oh, tipe saya ini ya, ini ekspresi. Ekspresi adalah pernyataan yang digunakan untuk mengolah suatu data menjadi output yang dilakukan oleh operator. Jadi di dalam ekspresi pasti ada operator. Contoh ini, ekspresi untuk penulisan aritmatika. 10 kurang 5 sama dengan 5. Yang namanya operan ini ya, operan. Ini operan 1, 10-nya operan 1, ini operan 2. Nah, tanda minus ini apa? Ini operator yang tadi, operator, ini operan. Oke. Nah, ini hasil. Semua pernyataan ini disebut dengan ekspresi. Oke ya. Ini disebut dengan ekspresi. Kita lanjutkan. Contoh ekspresi logika. 0 and 0 sama dengan 0. Ya, ini operator logika dan 1 or 0 sama dengan 1 tidak sama dengan not 0 ya, not 0 itu adalah 1, atau not 0 ini anggap saja false, 1 ini true ya, kita lambangkan seperti itu. Not false sama dengan true. Kalau untuk or, true or false sama dengan true. Kalau false and false itu false ya. Ingat tadi yang and akan bernilai true ketika keduanya true. Kalau or akan bernilai false ketika salah satu, mana tadi? Ya, kita lihat ke belakang. Ah iya. Kalau not itu kebalikannya, lawannya. Not false sama dengan true. Mudah kan teman-teman semuanya? Jadi kita tarik kesimpulan pada materi hari ini. Untuk tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Kemudian setiap variabel dan konstanta di dalam pemrograman komputer pasti memiliki tipe datanya. Begitu juga nanti ketika Anda belajar database, ada juga tipe datanya. Variabel merupakan objek data yang dapat diubah-ubah atau dimanipulasi nilainya atau bersifat dinamis. Contoh penggunaannya misalnya di game ya, aplikasi game itu ada variabel score. Yang score itu nilai awalnya adalah 0, ketika kita bermain skornya pasti bertambah terus, ya kan? Sampai dengan Anda game over. Nilai skornya akan berubah-ubah. Itu yang dinamakan dengan variabel. Sifatnya dinamis. Nah, konstanta adalah jenis identifier atau pengenal yang nilainya bersifat tetap atau statis, lawannya dari variabel. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk menyusun suatu ekspresi, sedangkan ekspresi adalah pernyataan yang dapat digunakan untuk mengolah suatu data menjadi output yang dilakukan oleh operator. Oke, teman-teman pelajar semuanya, cukup sekian materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang belum jelas silahkan ditulis di kolom komentar, dan silahkan share video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.